Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Usman Jauhari. Saya Intan Kendari. Saya Wirnawati Abdullah. Dan saya Kristina Butolo. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik, dosen pengampu Muhammad Rizal Pautina MPD. Selanjutnya kami akan mempresentasikan terkait dengan materi masa pubertas. Saya akan menjelaskan tentang pengertian masa pubertas. Pubertas adalah periode dalam rentang perkembangan ketika anak-anak berubah dari makhluk aseksual menjadi makhluk seksual. Seperti diterangkan oleh Ruth, masa puber adalah suatu tahap dalam perkembangan di mana terjadi kematangan alat-alat seksual dan tercapai kemampuan reproduksi. Tahap ini disertai dengan perubahan-perubahan dalam pertumbuhan somatis dan perspektif psikologis. Kata pubertas berasal dari kata Latin yang berarti usia kedewasaan. Kata ini lebih menunjuk pada perubahan fisik daripada perubahan perilaku yang terjadi pada saat individu secara seksual menjadi matang dan mampu memberikan keturunan. Sebagian besar orang-orang primitif selama berabad-abad mengenal masa puber sebagai masa yang penting dalam rentang kehidupan setiap orang. Di antara orang-orang Yunani kuno, masa puber dikenal sebagai saat terjadinya perubahan-perubahan fisik dan perilaku dalam kebudayaan Amerika sekarang, seperti halnya dalam kebudayaan sebagai masa yang penting dalam rentang kehidupan setiap orang. Di antara orang-orang Yunani kuno, masa puber dikenal sebagai saat terjadinya perubahan-perubahan fisik dan perilaku dalam kebudayaan Amerika sekarang, seperti halnya dalam kebudayaan yang beradab lainnya. Berbagai upacara pubertas formal untuk menandai perolehan dari masa kanak-kanak ke masa remaja telah ditinggalkan bagi laki-laki Yahudi. Namun, para ilmuwan sekarang sudah dapat menentukan dengan tepat penyebab perubahan-perubahan pada masa pubertas. Dalam periode ini menunjukkan berbagai perubahan perilaku yang sesuai dengan harapan sosial. Berdasarkan pengetahuan saat ini, harapan sosial berkembang dalam bentuk tugas, perkembangan yang merupakan pedoman bagi para orang tua dan guru untuk mengetahui harapan anak-anak yang memasuki periode metamorfosis. Seperti hal dalam semua penyesuaian diri ini dengan harapan sosial yang baru. Sebagian besar menganggap masa puber sebagai periode yang sulit dalam kehidupan mereka. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri masa pubertas. Masa pubertas adalah periode yang unik dan khusus yang ditandai oleh perubahan-perubahan perkembangan tertentu yang tidak terjadi dalam tahap-tahap lain. Dalam rentang kehidupan, yang terpenting diantaranya, masa puber adalah periode tumpang tindih. Masa puber harus dianggap sebagai periode tumpang tindih karena mencakup tahun-tahun akhir masa kanak-kanak dan tahun-tahun awal masa remaja. Sebagai anak matang secara seksual, ia dikenal sebagai anak pubertas. Masa puber adalah periode yang singkat dibandingkan dengan banyaknya perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar tubuh. Masa puber merupakan periode yang singkat sekitar 2-4 tahun. Masa puber selama 2 tahun atau kurang dianggap sebagai anak yang cepat matang, sedangkan yang memerlukan 3-4 tahun untuk menyelesaikan peralihan menjadi dewasa sebagai anak yang lambat matang. Masa pubertas merupakan masa pertumbuhan dan perubahan yang pesat. Adalah salah satu dari 2 periode dalam rentang kehidupan yang ditandai oleh pertumbuhan yang pesat dan perubahan yang mencolok dalam proporsi tubuh.
Perubahan-perubahan pesat yang terjadi selama perubahan menimbulkan keraguan, perasaan tidak mampu dan tidak aman, dan dalam banyak kasus mengakibatkan yang kurang baik. Masa pubertas merupakan fase negatif. Bertahun-tahun yang lalu, Karl Buchler menanamkan masa pubertas sebagai fase negatif. Terdapat bukti bahwa sikap dan perilaku negatif merupakan ciri dari bagian awal masa pubertas. Yang terburuk dari fase negatif ini akan berakhir bila individu secara seksual menjadi matang. Masa pubertas terjadi pada berbagai usia, tetapi rata-rata anak perempuan dalam kebudayaan Amerika saat ini menjadi matang secara seksual pada 13 tahun. Rata-rata anak laki-laki setahun kemudian ini berkisar rata-rata antara 2 sampai 4 tahun, sedikit lebih singkat daripada waktu yang diperlukan anak laki-laki. Variasi pada usia saat terjadi pubertas dan dalam waktu yang diperlukan untuk proses ini menimbulkan banyak masalah pribadi maupun sosial bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang kriteria pubertas. Kriteria yang paling sering digunakan untuk menentukan timbulnya pubertas untuk memastikan tahap pubertas tertentu yang telah dicapai adalah haid. Basa malam, bukti yang diperoleh dari analisis kimia terhadap air seni dan foto sinar X dari perkembangan tulang. Haid pertama sering digunakan sebagai kriteria kematangan seksual anak perempuan, tetapi bukanlah perubahan fisik utama dan terakhir yang terjadi selama masa puber. Bila haid terjadi, organ-organ seks dan ciri-ciri seks sekunder semua sudah mulai berkembang, tetapi belum ada yang matang. Bagi anak laki-laki, kriteria yang dipakai adalah basa malam. Selama penis kadang-kadang menjadi tegang dan bibit atau cairan yang mengandung sperma dipancarkan. Ini merupakan cara normal bagi organ reproduksi pria untuk membebaskan diri dari jumlah bibit yang berlebihan. Namun tidak semua anak laki-laki mengalami gejala ini dan tidak semuanya menyadarinya. Analisis kimia terhadap seni anak laki-laki yang pertama di pagi hari dapat merupakan cara yang efektif untuk menentukan kematangan seksual. Seperti halnya analisis terhadap air seni wanita yang dipakai untuk menentukan ada tidaknya estrogen, yaitu hormon gonatorik wanita. Yang kedua yaitu usia pada masa puber. Rata-rata anak laki-laki menjadi matang secara seksual antara usia 14 sampai 16,5 tahun. Dengan 50% anak laki-laki yang matang antara 14 dan 15,5 dengan 50% setiap kelompok terbesar. Merata antara anak yang matang lebih dulu dan matang setelah usia rata-rata antara usia 12 dan 14. Perbedaan antara kedua seks sangat menonjol. Dengan kenyataan yang tampak bahwa lebih banyak anak perempuan yang menjadi matang daripada anak laki-laki. Waktu yang diperlukan untuk menjadi matang adalah sekitar 7 bagi anak perempuan dan 2-4 tahun bagi anak laki-laki. Dalam proses ini, kurang terdapat persamaan pada anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Anak yang lambat melalui proses ini, yang kematangannya lambat begitu memulai proses ini akan lebih cepat matangnya daripada anak rata-rata dan bahkan seringkali lebih cepat daripada anak lebih dahulu memasuki proses. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, bahaya pada masa puberitas. Menurut Hurlok tahun 1980, 1996 sampai 200, bahaya pada masa puber meliputi 1. Bahaya fisik utama pada masa puber disebabkan kesalahan fungsi kelenjar endokrin yang mengendalikan pertumbuhan pesat dan perubahan seksual yang terjadi pada periode. Kedua, bahaya psikologis. Beberapa bahaya psikologi yang terjadi pada masa puber. 1. Konsep diri yang kurang baik merupakan gambaran seseorang tentang dirinya. Gambaran yang positif tentang diri akan menghasilkan konsep dari positif. Sedangkan gambaran yang negatif tentang diri akan melahirkan konsep diri negatif. Yang kedua,
prestasi rendah. Jika hal ini tidak mendapat perhatian dari pendidikan, akan berakibat banyak anak puber berkembang menjadi individu dewasa yang berprestasi rendah baik dalam belajar maupun kurangnya persiapan untuk menghadapi perubahan. Masa-masa puber mengharuskan puber memiliki kesiapan untuk menghadapi perubahan itu. Jika tidak, maka anak cenderung akan mengembangkan sikap yang kurang baik daripada perubahan-perubahan yang terjadi dalam dirinya. Yang dikhawatirkan sikap itu akan cenderung menetap. Kemudian, menerima tubuh yang berubah. Bagi anak-anak puber yang tidak mampu menerima kenyataan, akan mengalami ketidakpuasan dalam penampilan fisiknya. Kemudian, menerima peran seks yang didukung secara sosial diharapkan mendekati peran seks orang dewasa merupakan tugas perkembangan utama pada tingkat usia ini. Selanjutnya, bahaya lain yang dihadapi puber adalah pengaruh negatif dari lingkungan, seperti teman sebaya yang berperilaku buruk. Itulah materi terkait dari bahaya masa pubertas. Terima kasih. Itulah presentasi kami terkait dengan materi perkembangan masa pubertas. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa Like, comment, And subscribe channel YouTube kami. Bye-bye. Yo, I ain't fearing for my team, so they can acquire